Laut adalah rumah bagi jutaan spesies, mulai dari ikan, terumbu karang, dan makhluk hidup bahari lainnya. Namun, ekosistem tersebut kini semakin terancam keberadaannya. Kondisi ini disebabkan semakin meningkatnya jumlah sampah yang mengalir ke laut karena masih banyak masyarakat yang kurang peduli terhadap lingkungan. Penggunaan bahan plastik serta kebiasaan membuang sampah ke sungai membuat sampah dari daratan mengalir ke sungai dan bermuara di laut. Berdasarkan data The World Bank tahun 2019, Indonesia menghasilkan 67 juta ton sampah. Sebanyak 87 kota di pesisir Indonesia memberikan kontribusi sampah ke laut sekitar 1,27 juta ton. Dengan kondisi sampah plastik mencapai 9 juta ton dan diperkirakan sekitar 3,2 juta ton adalah sedotan plastik. Kerusakan sistem di daerah aliran sungai tidak hanya merusak lingkungan, namun juga berdampak pada menurunnya hasil panen ikan yang dibudidayakan warga di sepanjang daerah aliran sungai. Problematika masyarakat yang hidup di lingkungan aliran sungai ini menjadi pusat perhatian serius kelompok masyarakat pengawas Delta Samudra Timur, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Di bawah bimbingan penyuluh perikanan, warga termotivasi untuk mengumpulkan sampah-sampah plastik yang menggenangi aliran sungai. Warga setempat yang berstatus sebagai nasabah menyalurkan sampah-sampah yang mereka kumpulkan di aliran sungai kepada Delta Bahari yang berperan sebagai bank sampah. Penyuluh perikanan berperan dalam proses mengkonsep dan mendesain alur kerja yang dijalankan oleh pengelola bank sampah. Assalamualaikum. 3 kegiatan utama yang didesain dalam pengelolaan sampah adalah membentuk bank sampah, pengenalan teknologi pencacah sampah, dan budidaya maggot, yakni penanganan untuk sampah organik dan sampah anorganik. Sebagai nasabah, warga sekitar mendapat kantung terbuat dari jaring untuk mengumpulkan sampah plastik. 2,5 kilo Bos Mani. Ini kalau pada kita tabungan nggih. Iki buku tabungannya jenengan simpen nggih. Pola ini bertujuan untuk mengedukasi nasabah agar bisa memilah sampah yang mereka peroleh. Meski terlihat sepele, pemilahan sampah ini merupakan titik krusial dalam usaha pengelolaan sampah. Setelah dipilah, sampah plastik yang dikumpulkan bisa disetor ke bank sampah. Hasilnya akan dicatat pada buku tabungan nasabah. Tabungan ini bisa diambil setelah terkumpul selama 1 bulan hingga 3 bulan sekali. Penarikan tabungan tersebut dapat dilakukan secara fleksibel tergantung keperluan nasabah. Pada unit pencacahan plastik, dilakukan proses pemotongan plastik menjadi bentuk serpihan kecil. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah pengenalan teknologi pencacah dalam pengelolaan sampah plastik. Dengan melakukan pencacahan, bank sampah bisa memenuhi permintaan pabrik yang raw materialnya berupa cacahan plastik. Plastik yang dicacah hanya untuk memenuhi kriteria permintaan pabrik, yakni dalam istilah pengepul, plastik jenis HDPE biasa disebut plastik blowing. Sementara plastik dalam bentuk botol air mineral langsung disetorkan ke pengepul dalam bentuk utuh, yang nantinya dilakukan proses pressing dan dikirim langsung ke pabrik. Pada budidaya maggot, misi utamanya adalah pemanfaatan sampah organik. Penyuluh perikanan berperan memberikan contoh dan mendampingi dalam menjalankan tiap alur budidaya maggot, mulai dari persiapan media penetasan telur, pemberian pakan pada larva, penanganan pada fase pre-pupa dan pupa, pemeliharaan induk, hingga akhirnya induk tersebut bertelur dan memulai prosesnya dari awal. Dalam budidaya maggot, ada 3 jenis produk yang bisa dibidik sesuai pasar, yakni dijual dalam bentuk telur, larva, atau produk turunan larva.
saudara-saudaraku sekalian, kaitan dengan bantuan pengolahan sampah yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Jakarta, hal ini sangat memberikan dampak yang positif bagi Kabupaten Sidoarjo, khususnya di lokasi Kecamatan Jabon, Desa Kupang, yang mana Sungai Das Brantas syarat dengan sampah-sampah berupa plastik, sehingga dalam hal ini bantuan dari Badan Riset Sumber Daya Manusia, Kementerian Kelautan Perikanan sangat manfaat dengan memanfaatkan plastik tersebut untuk diolah menjadi barang lebih berharga dan akan mempunyai nilai ekonomis lebih tinggi. Tentunya dengan adanya alat mengolah sampah ini memberikan nilai ekonomis bagi Desa Kupang, Kecamatan Jabon khususnya, dan pada umumnya adalah Kabupaten Sidoarjo. Selain dari pengolahan sampah plastik, dalam hal ini ada sampah organik dari rumah tangga yang dimanfaatkan untuk budidaya maggot. Yogyanya harapan kami bahwa masyarakat Desa Kupang, Kecamatan Jabon bisa memanfaatkan dengan baik dan bisa menjemput bola untuk mengolah sampah-sampah yang ada di lingkungan rumah tangga maupun di sungai-sungai yang ada di Kecamatan Jabon. Dari semua kegiatan pengelolaan tersebut, tujuan utamanya adalah untuk menjaga kelestarian lingkungan. Selain itu, masyarakat sekitar diharapkan tergerak untuk mengubah kebiasaan. Sejalan dengan tujuan penyuluhan, yakni menyampaikan pengetahuan mengenai keterampilan dan merubah sikap dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak mampu menjadi mampu, dan dari yang tidak mau menjadi mau. Program pengelolaan sampah tersebut secara perlahan namun pasti sudah menampakkan hasil. Masyarakat mulai tahu manfaat mengumpulkan sampah. Tiap rumah tangga berangsur mampu mengelola sampah mereka sendiri. Secara sadar, akhirnya masyarakat mau memilah sampahnya. Dengan demikian, muara akhir pencapaian tujuan program percontohan ini sekaligus bisa mencetak hat-trick, yakni tercapainya kelestarian lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan kesejahteraan ekonomi. Inilah Perikanan, siap dukung sungai bebas sampah plastik. Dari sampah